Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa dilancarkan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Nah, selanjutnya kalian coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Siapa nih di antara kalian yang sering bermain hujan-hujanan? Saya, Bu. Wah, ternyata banyak ya. Nah, kalian tentu sering sekali melihat hujan turun. Tapi, kalian pernah berpikir gak sih sebenarnya air hujan itu berasal dari mana? Apakah air hujan berasal dari langit? Apakah air hujan berasal dari awan saja? Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana air dapat berputar dari bumi ke langit dan kembali lagi ke bumi. Proses tersebut dinamakan daur air atau siklus air. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian daur air, yang kedua menyebutkan tahapan-tahapan daur air, dan yang ketiga menjelaskan manfaat daur air bagi kehidupan. Nih, apakah kalian sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, hebat. Nah, anak-anak, daur air merupakan proses peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus. Artinya, air yang kita gunakan hari ini bisa jadi merupakan air yang telah mengalami perjalanan yang sangat panjang bertahun-tahun. Coba bayangkan, air yang ada di laut menguap ke udara, berubah menjadi awan, dan menghasilkan hujan, masuk ke sungai, lalu kembali lagi ke laut. Begitu seterusnya tanpa berhenti. Karena itulah jumlah air di bumi relatif tetap meskipun sudah digunakan oleh manusia, oleh hewan, dan tumbuhan juga. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apakah air hujan akan tetap turun jika tidak ada matahari? Tidak, Bu. Betul, matahari memiliki peran penting dalam proses daur air. Bagus sekali jawabannya, kalian sangat aktif hari ini. Nah, proses yang pertama daur air itu disebut evaporasi atau penguapan. Evaporasi terjadi ketika panas matahari itu memanaskan air yang ada di laut, danau, sungai, ataupun genangan air. Karena terkena panas matahari, air berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Uap air ini tidak bisa dilihat secara jelas karena uap air ini berbentuk gas. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari nih, apakah kalian pernah menjemur pakaian yang basah? Pernah, Ibu. Nah, mengapa pakaian yang basah itu lama-kelamaan menjadi kering? Karena panas matahari. Betul sekali, air pada pakaian yang basah itu menguap karena terkena panas matahari, begitu ya. Itulah contoh proses evaporasi yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Luar biasa ya, kalian dapat menghubungkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari. Nah, setelah uap air naik ke atmosfer, suhu udara menjadi lebih dingin. Setelah uap air naik ke atmosfer, uap air akan berubah menjadi titik-titik air yang sangat kecil. Proses perubahan uap air menjadi titik-titik air itu disebut kondensasi. Nah, titik-titik air ini nanti berkumpul akan membentuk awan. Nah, contohnya, pernahkah kalian melihat embun di pagi hari? Nah, embun terbentuk karena adanya proses yang mirip dengan kondensasi. Hebat ya, pasti kalian sering nih melihat embun di pagi hari di sekitaran rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu proses presipitasi. Semakin lama, awan akan semakin banyak mengandung air. Ketika titik-titik air di dalam awan semakin berat, titik-titik air tersebut akan jatuh ke bumi. Peristiwa tersebut dinamakan presipitasi. Presipitasi ini dapat berupa hujan, gerimis, hujan es, atau mungkin turunnya salju di negara yang memiliki 4 musim. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ketika air hujan turun deras, apa yang akan terjadi jika
saluran air tersumbat. Banjir, Bu. Betul, bisa terjadi banjir. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan atau menebang pohon sembarangan juga, begitu ya. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu infiltrasi. Setelah hujan turun, sebagian air akan meresap ke dalam tanah. Proses meresapnya air ke dalam tanah itu disebut infiltrasi. Air yang meresap akan menjadi cadangan tanah. Sementara itu, sebagian air yang lain itu akan mengalir ke sungai, laut, danau, dan kembali ke laut juga. Dari laut itu proses penguapan akan terjadi lagi secara terus-menerus, seperti itu ya. Nah, selanjutnya agar materi bisa lebih dipahami, coba kita perhatikan gambar siklus daur air yang ada di depan ini. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, apakah kalian dapat menyebutkan tahapan-tahapan proses daur air? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi, Bu. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan belajar bermain tebak tahapan ya. Nanti saya kasih pertanyaan, ciri-ciri tahapannya, nanti kalian jawab apakah tahapan itu. Yang pertama, jika air berubah menjadi uap karena panas matahari, itu disebut Evaporasi, betul. Yang selanjutnya nih, jika uap air berubah menjadi awan, kondensasi, betul, hebat sekali. Nah, selanjutnya jika air jatuh dari awan ke bumi nih, disebutnya apa? presipitasi, Betul, sangat bagus sekali. Nah, ini yang terakhir ya. Jika air meresap ke dalam tanah, itu disebutnya apa? infiltrasi. Oke, bagus sekali jawabannya. Nah, anak-anak, daur air memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Di antaranya, yang pertama, menyediakan air bersih bagi manusia. Yang kedua, menjaga ketersediaan air tanah. Yang ketiga, membantu pertumbuhan tumbuhan juga. Yang keempat nih, menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, yang kelima itu memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Nah, bayangkan nih jika tidak ada daur air, banyak daerah yang akan mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih juga. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita mengingat kembali materi kita hari ini yang tadi dipelajari ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan daur air? Proses peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Betul. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan tahapan-tahapan daur air? Saya, Bu. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Betul sekali, tahapannya yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan kembali lagi ke laut. Begitupun seterusnya ya, kembali secara terus-menerus. Ibu sangat bangga karena kalian hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif menjawab juga, dan mengikuti pembelajaran dengan baik sampai di akhir pembelajaran ini. Berikan tepuk tangan yang semangat untuk kalian semua. Nah, hari ini kita telah mempelajari bahwa daur air adalah proses perputaran air yang akan terjadi secara terus-menerus. Nah, proses daur air dimulai dari penguapan, pembentukan awan, turunnya hujan, hingga air kembali ke tanah dan kembali lagi ke laut juga. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.